warahmatullahi wabarakatuh. Good morning soleh-soleha. How are you today? Insya Allah hari ini kita belajar tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih, dan pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara yang tercemar. Di sini ada upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Di antaranya, untuk hewan sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Untuk tumbuhan, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya, terkena hama, sulit berkembang biak. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikannya. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran hewan adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, dan herbarium. Bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut, dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Pastinya kalian sudah tahu ya, yaitu dengan cara reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali yang telah gundul. Dengan reboisasi akan memulihkan hutan tersebut ke sedia kala. Seperti dalam Quran surat Syod ayat 28 yang artinya, pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa melestarikan hewan dan tumbuhan, terutama yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan buat poster tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, solen soleha, thank you for attention. I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.